Suaranya kurang jelas. Punya Wulan malah nggak ada suaranya. Sama, nggak ada suaranya. Iya. Nggak ada suaranya, Pak. Sama. Nggak ada suaranya. Tapi itunya jalan ya? Bisa nggak ada. Iya, tapi itu jalan. Jalan ke mana? Itu maksudnya lagi nerangin, Oh. tapi nggak ada Iya. suaranya. Tapi nggak ada logo mic-nya tuh di bapaknya. Tapi si bapaknya Saya nyadar. kalau pegang kan ya? Chat aja chat. Chat. Masih nggak ada. Pak, nggak ada suaranya. Masih nggak ada kan? Iya, Nggak ada. Aduh.
Sekarang ada nggak? Ada. Ada, Pak. Oh, Pak. gitu. Tadi belum dites kayaknya. Oke, terima kasih, Neng Aan. Udah. Nah, tadi saya jelasin di mana? Yang nggak ada suaranya? Dari itu pas awal, Pak. Dari yang mana? Dari awal? Dari awal. Dari awal Iya. mana? Assalamualaikum Dari awal. warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Waalaikumsalam. Kan dari Enggak, awal. maksudnya tuh katanya. yang awal sesi kedua. Oh, awal sesi kedua. Aduh, kenapa nggak dari tadi atuh? Oke, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi dah. Dari mana? Dari whenever apa whatever? Apa dari mana? Adverb of time. Nggak tahu, dari awal link yang kedua aja, Pak. Oh, dari yang kedua. Berarti dari Yang when I will go, yang itu belum, Pak. oh, when yang I will go. When I will Dari- go. Oke. Iya. Ini artinya Itu apa? She wants to know when I will go to KVPM. Artinya dia ingin tahu kapan saya pergi ke King Fahd University of Petroleum and Mineral. Gitu ya. Nah, di sini kita lagi jelasin konjungsi dari noun clause ya yang berperan sebagai adverb of time, yaitu kata when di sini. Nah, when ini sebenarnya ya dia berperan sebagai adverb. Nah, when I will go to KVPM ini yang saya kasih warna merah di sini. Dia berperan sebagai apa? Noun clause. Close. Noun clause. Kenapa dia noun clause? Karena dia bernilai sebagai objek ya. Objek dari kata know, verb transitive gitu. Nah, yang verb transitive ini setelah verb transitive pasti kan ada objek. Terus, nah selain itu, kalau kita ingin menguraikan lebih detail juga, ini to know when I will go to KVPM ini juga sebenarnya sebuah to infinitive phrase. Yang kalau to infinitive pasti head-nya to infinitive, ya kan? Kalau to infinitive pasti dia punya head sama modifier. Head-nya ini nih. To infinitive, to know. To infinitive itu artinya to ditambah verb 1 ya. Infinitive-nya to. Verb 1. No. Jadi apa? Nah, modelnya objek. Pasti close ya. Non close. Non close. Kalau sama semuanya gitu. No press. Juga sebagai nah, ini si Won sini kan head berupa kalau gitu kalau cara ini sebagai ini ya subjek itu bisa subjek ditambah verb press misalnya oke ini ya ini mau di clear ini selanjutnya mau di clear atau mau dibiarkan aja Dibiarkan aja. Biarkan aja. Baiklah, kalau dibiarkan saja. I had dinner when he was sleeping. When, ini adalah konjungsi. Relative adverb ya. Keterangan relative adverb, keterangan of time. Keterangan waktu. He was sleeping. Nah, he-nya subjek. Was-nya adalah kata kerja auxiliary. Yang paling kanan itu adalah kata kerja ordinary. Gitu ya. Oh ya, kalau saya sebenarnya itu teman-teman. Nah, ini jadi bebas. Nah, siapa yang non close? Royani. Rayani. Kenapa non close? Karena Berperan sebagai objek. Apa? Siapa yang bilang objek? Ulan. Nih, Ulan, kenapa jadi objek? Berperan menjelaskan yang dinner, Pak. Nah, kalau dinner itu kata kerja transitif atau bukan? Butuh objek nggak dinner?
Ya, Enggak. enggak ya. Hmm, Oke, sekarang gini deh. Kalau di sini ada nggak nilai bendanya si when he was sleeping? Tadi itu kalau noun clause itu dia posisinya bisa jadi noun clause kalau ada di mana aja. Di subjek, terus subjek, objek, terus objek, terus preposisi. apalagi OP. objek preposisi, terus subjek, objek, preposisi, terus satu lagi apa tadi? Yang bentuknya subjektif, komplement. Subjektif komplementnya berupa noun gitu. Subjektif komplement kan bisa apa aja, bisa bisa 3 kemungkinan ya kan? Bisa adjektif, bisa noun, bisa adverb. Nah, kalau kita punya noun clause ada di posisi subjektif komplement setelah linking verb, nah yang bentuknya noun bisa kita nyatakan sebagai noun clause. Nah, di sini nggak ada posisi subjek. Si when he was sleeping ini bukan di posisi subjek, bukan di posisi objek, bukan di posisi objek or preposisi, nggak ada preposisi sebelumnya. Ada nggak? Nggak ada ya. Juga bukan sebagai subjective complement karena dinner ini bukan linking verb. Ya kan? Had dinner. Bukan linking verb. Di sini berarti dia berperan sebagai apa? Seperti wherever you go, whatever you do. Apa tadi itu? Kalau head ini kan ini sebenarnya sambil bahas materi berikutnya, nggak apa-apa. Jadi I ini apa? I ini subjek. Head ini kata kerja transitif. Dinner ini objek gitu. Nah, berarti when she was sleeping ini dia ada dalam posisi adverb ternyata, teman-teman. Ya. Sekali lagi, saya pakai warna apa? Sekarang kuning deh. Kuning. Nah, when he was sleeping, ini ya, itu ternyata dia itu ada dalam posisi adverb gitu. Jadi ini pola kalimatnya subjek, predikat, objek, terus keterangan gitu. How I can tell her my feelings. Artinya apa? Dia subjek. Oke. Should. Ini apa? Kata kerja. Kata kerja. Ini ada 2 objek nih ya. Jadi ada IO sama DO. Ini adalah indirect object, indirect object. Terus how I can tell her my feelings. Terusnya ayat subjek. Can tell, kita kerja. Udah ya, udah auxiliary. Tell yang paling kanan adalah juga sama. Ini indirect my feelings dan direct object. Ini kalau mau lebih detail, lebih singkatnya sih. Kalau pas reading nanti nggak perlu detail begini ya. Ini cuma pengetahuan tambahan kalau kita menulis yang benar harus bisa begini saya. Harus bisa diuraikan dengan begini. Nah, oke. Oke, sekarang how I can tell her my feelings. Ini sebenarnya adalah apa? Yuk, ada yang mau jawab? Non clause. Ada yang mau jawab nggak?
non close. Kenapa? Oke, paham? Sekarang nggak jawab, Mbak. Ada yang nggak paham? Halo. Lanjutin aja ya. Nanti habis waktunya. Oke, sekarang as I go of time menggunakan kata why. Why ini konjungsi. Why students come to the meeting made me jealous. Nah, ini misalnya ada konjungsi yang berupa reason. Ini subject. Ini verb ordinary, gitu ya. To the meeting ini ada to, misalnya preposisi, prepositional phrase. Nah, ini halo, suara saya ada nggak? Ada, Pak. Pak. Ada. Alasan kenapa pertemuan ini membuatku cemburu, gitu ya. Sedang diinvestasikan sebagai adverb tentu ya. Ini harus sebagai subjek. Nah, ini kan dia menggunakan kata reason, menggunakan kata why. Why do you love me? Why? Ini adverb ada bisa dalam tentang yang digunakan dalam konjungsi. Ada yang kelewat nih. Yang kelewatnya sorry sebentar. Made me jealous. Kan biasanya kita punya bentuk si makes me happy gitu ya. Pokoknya setelah make, terus ada objek make atau made atau berbentuk-bentuk turunan dari makes gitu ya. Terus setelah itu objek, baru setelah itu selalu ada kata adjektif atau kata sifat. Oke, inilah seperti kita ulangi barusan contoh dari konjungsi-konjungsi yang menggunakan question word atau kata-kata pertanyaan gitu ya. Lanjutin berikutnya ke masih ada waktu 10 menit lagi ya jam saya. Ya, 10 menit pas saya harus ngebut nih. Nah, sekarang pertemuan ke-7. Yang halaman 7 ini adalah tentang quantity. Nah, di sini quantity itu artinya kuantitas how many, berapa banyak, plus plural noun. Kalau plural itu artinya kata benda yang banyak gitu. Kalau much kita menggunakan much khusus untuk uncountable noun, kata-kata yang tidak bisa dihitung, kata benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya di sini ada how many scholars conduct the COVID-19 research should get a scholarship grant. Should get scholarship grants. All of you, teman-teman ini semuanya saya bilang sudah, kalau saya memanggil adik-adik sekalian sekarang bukan siswa lagi tapi scholars gitu. Scholars itu silakan dicek apa itu scholars di Google ya, biar penasaran. Jadi how many, di sini contoh kalimatnya. Jadi scholars itu adalah orang-orang yang bisa membuat atau melakukan sebuah kajian yang ya bisa dibilang ahli, expert gitu ya di bidang tertentu. Teman-teman kan udah ahli tuh, ada yang di bidang farmasi, ada ya yang ahli farmasi. Terus ada yang di ahli matematika, ada yang ahli apa tuh, semuanya udah punya apa, Chef Andre ya, ahli matematika. Terus siapa ya, yang lain juga sama punya keahlian masing-masing. Ada yang dari SMK, ada yang dari MA, ada yang dari SMA. Nah, juga punya tes potensi skolastik yang tinggi-tinggi. Pasti semuanya punya kemampuan untuk melakukan penelitian. Itulah seorang scholars. Makanya scholars ini kalau diberikan penghargaan, diberi beasiswa, bukan beasiswa, tapi namanya scholarship. Berasal dari kata scholar. Nah, gitu ya.
Jadi scholarship ini sebuah sesuatu yang sangat bergengsi buat kita raih sebenarnya. Oke. Nah, berarti di sini how many scholars? Scholars ini itu adalah plural noun ya. Makanya di sini pakai kata many. Jadi di sini how many scholars-nya adalah subjek gitu ya. How many scholars-nya ini adalah subjek. Terus conduct ini kata kerja. Terus the COVID-19 research ini adalah objek gitu ya. Should get the scholarship. Ini adalah main verb-nya. Should get ini main verb. Di bawah aja deh. Nah, main verb. Scholarship grants ini adalah objek juga. Oke. Nah, pertanyaannya tadi tuh mulai dari sini sebenarnya. Sorry. How many? Ini kan kita lagi bahas noun clause, masih materi noun clause yang menggunakan quantity. Quantity-nya di sini contohnya adalah how many ditambah plural noun. Plural noun-nya adalah scholars. Seperti teman-teman semua yang merupakan scholars di Ciamis Learning Camp. Oke. Nah, di sini how many scholars conduct research ini adalah semuanya jawabannya. Halo. Close. Noun clause sebagai subjek. Subjek. Oke, sekarang berikutnya Ludwig's friends. Oke, Ludwig's friends. Nah, ini contohnya how much ditambah uncountable. Ini untuk menikah sih. Jadi curcol. Oke. Ini buat contoh aja. Nah, how much money ini kan mulai dari sini nih. How much money ini adalah how much ditambah uncountable ya. Mulai dari sini sampai sini. Oke, ini adalah dari objek berarti sebagai objek dari transitif. Jadi kalau dibahas. Oke, paham sampai sini quantity. Jadi di antara noun clause kita bisa menggunakan quantity, di antaranya much sama many gitu. Kalau setelah many menggunakan plural noun, setelah much adalah uncountable noun. Oke. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan nggak? Tidak. Insya Allah enggak. Oke. Ini halaman 7, sekarang halaman 8. Adjektif ya. Kalau adjektif itu apa? Nah, adjektif ini, jadi gini. Jadi, kalau saya punya whose ditambah noun, nah maka whose ini jadi determiner. Noun-nya adalah head. Terus which ditambah noun, which ini adalah epithet. Ya, noun ini adalah head. Head. Ini head. Kalau ada noun ditambah what, maka kenapa? Karena dia menjelaskan noun. Nah, ini adalah head adalah tambah noun menggunakan posesif. Nah, itu ada kata kerjanya, kata kerja ini adalah kata kerja. Itu adalah ini adalah kata infrared ini adalah preposisi phrase sebagai verb. Nah, pesan seperti masih ada ya? Halo. 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 Oke, kita lanjut. Ternyata masih ada. Oh, udah habis waktunya. Ada kelas nggak? Sekarang ada kelas ya? Kelas IPA. Oh iya. Jam 9:30 ya? Iya. Ya udah kalau gitu disilakan aja ditutup dulu nggak apa-apa yang ada. Atau sambil bisa nggak sambil join 2 kelas? Oh. Join 2 kelas saya sama kelas itu bisa nggak? Bisa ya? Sampai jam. Soalnya harus ngisi, Pak. Oh, harus ngisi ya. Oke. Ya udah kalau gitu. Sudah aja dulu. Ya. Oke, terima kasih atas
perhatiannya hari ini. Insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan nggak? Ya. Nggak, Insya Pak. Allah. Nggak ada. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.